Salam, selamat siang. Sedikit saya menyampaikan satu pelajaran buat baptisan air atau disebut dengan baptisan selam. Sakramen baptisan selam atau yang disebut dengan baptisan kudus adalah salah satu yang dipercaya oleh gereja Protestan. Dan semua gereja Protestan menyatakan hal yang sama, bahwa baptisan ini adalah satu keharusan untuk dilakukan oleh orang percaya sebagai bukti atau tanda kita menjadi percaya atau tanda penghormatan. Namun dalam hal prakteknya, teknis baptisan dilakukan cukup bervariasi. Para teolog menyatakan bahwa baptisan ini teologi sekunder atau bukan primer, artinya bisa saja teknisnya berubah tapi maknanya sama. Betul, itu pemahaman teolog yang sangat bagus. Namun sekarang kita belajar apa kata Alkitab dan Yesus sebagai teladan kita orang percaya. Ada yang dibaptis selam, ada yang dibaptis percik, dan ada juga yang dibaptis pakai bendera, tanpa menyalahkan satu dengan yang lain. Baptisan seperti apa sebenarnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kita belajar baptisan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Arti daripada baptisan yang dikatakan sesuai dengan Alkitabiah, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah arti baptisan. Kata baptisan berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan baptiso, artinya mencelup, membenamkan, celupkan dan menenggelamkan, membanciri, memenuhi, dan membaptiskan. Istilah yang berkuat bahwa cara baptisan adalah dicelup, diselam, artinya dimasukkan ke dalam air. Baptisan adalah tanda masuk umat Kristen, atau bisa disebut juga tanda bahwa kita adalah milik Allah. Pengertian baptisan selam adalah penguburan dalam air yang dibaptiskan keluar dari air dan diuraikan dalam Roma. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan baca, Bapak Ibu. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Melihat bahwa saudara, bahwa ketika kita dibaptis, dikuburkan di dalam air, maka kita sama dengan kematiannya. Dan ketika kita keluar dari dalam air, maka Alkitab mencatat bahwa kita sama dengan kebangkitannya. Maka oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya perlu kita melakukan baptisan air. Karena baptisan air adalah merupakan sebuah keharusan, karena Yesus sudah memberikan contoh kita untuk mencontohkan, melakukan apa yang Dia lakukan. Maka baptisan ini juga adalah menggenapi seluruh kehendak Allah. Ada beberapa poin baptisan selam berdasarkan Alkitab. Nah, dalam banyak orang
baptisan itu adalah banyak orang pakai percik, pakai bendera, tapi kita melihat tempat di mana baptisan itu dilaksanakan, Bapak Saudara. Kita lihat dilaksanakan baptisan air adalah di mana ada banyak air. Kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 16. Ayat 16 berkata begini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Berarti kita melihat di sini bahwa baptisan itu adalah harus ditenggelamkan, harus dicelupkan di dalam air. Dan Yesus berkata, segeralah Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati, dan berkata, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka baptisan itu adalah dilaksanakan di mana banyak air, dan ketika kita melaksanakan baptisan air, maka langit akan terbuka dan mengatakan, inilah dia anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Itu merupakan sebuah meterai, dan ketika Yesus keluar dari dalam air, Bapa Roh Kudus melambangkan seperti burung merpati turun ke atasnya. Maka itulah tempat adalah baptisan air, Bapak Saudara. Yang kedua adalah dalam Markus 1. Dari Bapak Saudara, Markus 1 ayatnya yang ke-10. Melakukan kebenaran dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Itu baptisan. Kedua adalah syarat dan mengikuti baptisan air. Artinya siapa-siapa saja yang akan mengikuti baptisan air. Adapun syarat untuk dibaptis adalah 1, bertobat. Dalam Kisah Para Rasul ayat 28, bertobatlah dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Artinya berbalik dari 180 derajat dari pikiran, dari perilakunya yang jahat. Seseorang yang mau dibaptis adalah mereka yang sudah bertobat. Dan bertobat adalah langkah awal untuk kita dibaptis serta mendapatkan karunia Roh Kudus. Yang pertama. Yang kedua adalah menghasilkan buah pertobatan. Bapak Ibu Saudara, kita harus syarat untuk menerima baptisan selam atau baptisan air adalah harus bisa menghasilkan buah
yang sesuai dengan buah pertobatan. Dalam Matius pasal 3 ayat 7 dan 8, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkata ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ketiga adalah persyaratannya adalah percaya dan menerima Yesus menjadi murid Tuhan. Salah satu amanah agung dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 berkata bahwa pergilah dan beritakanlah Injil. Dalam Alkitab tidak ada ketentuan pasti untuk usia seseorang untuk dibaptis. Tetapi orang yang dibaptis adalah orang yang sudah bertobat dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Pada umumnya baptisan dilakukan untuk mereka yang sudah dapat diajari dan paham itu dosa atau membedakan apa yang benar dan yang salah. Dalam hal ini berarti anak kecil yang usianya masih belum mempunyai pengertian tentang dosa yang dihubungkan dengan pertobatan maupun penebusan sebaiknya tidak diikut sertakan dalam baptisan air. Tetapi Alkitab mengajarkan agar melakukan penyerahan anak kecil seperti Tuhan Yesus. Lakukan yang dilakukan di bait Allah di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 sampai yang ke-22. C. Makna baptisan. Supaya kita bisa mengerti Bapak Saudara makna baptisan. Makna baptisan adalah tanda orang bertobat. Di dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua. Ketika Yohanes Pembaptis tampil pertama kalinya di depan publik yang menyerukan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dalam Matius 3 ayat yang kedua. Artinya adalah makna dari baptisan itu orangnya harus bertobat. Dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 4 berkata, jadi dapat disimpulkan bahwa baptisan Yohanes memang bagi orang-orang yang sudah bertobat. Yang kedua, baptisan air melambangkan kematian kita terhadap dosa. Dan bersama dengan Kristus kita dibangkitkan untuk hidup baru. Di dalam Roma yang sudah kita baca ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Artinya kita dilahirkan baru. Saya baca Bapak Saudara dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Yang demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Engkau mati bagi dosamu dan engkau hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Haleluya. Bapak Saudara. Lalu yang ketiga, tindakan iman. Makna baptisan adalah merupakan sebuah tindakan iman. Artinya orang yang beriman harus melakukan ini dan memberi diri dibaptis. Seterusnya, pentingnya baptisan air. Kenapa pentingnya baptisan air dan harus dilakukan oleh semua orang percaya? Harus dilakukan oleh semua kita yang rindu akan keselamatan itu. Pentingnya baptisan air adalah merupakan sebuah pertama adalah perintah Tuhan Yesus. Itulah amanah agung dalam Matius pasal 28 ayat 20 dan juga di dalam Markus pasal 16 ayat 15 dan 18. Baptisan adalah amanah agung dari Tuhan Yesus. Apabila Tuhan Yesus menyempatkan diri untuk memberi pesan sebelum naik ke surga, berarti ini hal penting. Baptisan bukanlah pilihan, tetapi perintah yang harus dilaksanakan. Dan baptisan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah baptisan dalam maksudnya ini artinya baptiso artinya dimasukkan ke dalam air atau
tenggelamkan, dikuburkan di dalam air. Yang kedua adalah pentingnya kita melaksanakan baptisan air karena itu adalah menggenapi seluruh kehendak Allah. Nah, cara kita menggenapi seluruh kehendak Allah, nanti kita mau melakukan baptisan air. Dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17 berkata, dan juga dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11, dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22, bisa nanti Bapak Ibu dibaca di Alkitab kita masing-masing. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 34. Yesus sendiri pun yang tidak berdosa pun dibaptis, dan itu tandanya menggenapi seluruh kehendak Allah dan juga sebagai teladan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang disebut dengan baptisan air, Bapak Ibu Saudara. Kita yakin, Bapak Ibu Saudara, bahwa baptisan air adalah merupakan sesuatu hal yang penting yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga, berkati para sahabat-sahabat, anak-anak Tuhan, baik juga yang sudah melakukan firman Allah supaya firman-Mu semakin tertanam di dalam hati mereka. Baik juga yang belum melakukan baptisan air supaya memberi diri untuk menerima keselamatan, mendapatkan hidup baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.